البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan kisah sebuah kain berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kain yang bermotif yang diistilahkan dengan apa? Al-khamisah. Ada apa dengan kain itu? Nah, yaitu suatu kain yang bercorak garis-garis yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya mengganggu salat beliau. Nah, kain itu dari mana asalnya? Hendak Mbak Muhammad. Nah, hadiah dari Abu Jahmin. Siapa namanya? Nama Abu Jahmin siapa? Masih apa? Ubaidullah bin Hudzaifah. Nah, Al-Qurashi, seorang ahli membuat kain, atau intinya dia bergelut dengan kain, jual beli dan seterusnya. Kemudian menghadiahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah khamisah, kain persegi panjang yang ada padanya corak. Tapi ternyata ketika Nabi memakainya, Nabi merasa terlalaikan ketika melihat coraknya, akhirnya dikembalikan. Dan faedah seputar hadis ini telah kita ambil kemarin. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-559. Man huwa sahabiyyul ladzi istadhafa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi baitihi 'indama qadima al-Madinah. Terjemahkan Ayo. Baik. Siapa itu sahabat yang menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah? Wal jawab Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa dalilu hadithu Anas radhiyallahu anhu fi qissatil hijrah. Dalilnya adalah hadits Anas radhiyallahu anhu dalam kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu buyuti ahlina aqrab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba di Madinah, beliau bertanya, "Nah, rumah yang mana dari Ahlul Islam, yaitu dari kaum muslimin yang paling dekat?" Ahlina yang dimaksud yaitu apa? Ahlul Islam. Faqala Abu Ayyub, "Ana ya Nabi Allah." Saya wahai Nabi Allah. Hadhihi dari wa hadha babi. Ini rumahku dan ini pintuku. Berarti sangat dekat saat itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fantalik fahayyi' lana maqila. Naam, pergilah kemudian persiapkanlah untuk kami tempat beristirahat. Maqil, naam, yaitu makan lil qailulah asalnya. Naam, tayyib, tempat untuk beristirahat. Maksudnya apa? Tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal
sejenak sebelum beliau melanjutkan atau dibuatkan rumah untuknya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa hadits Abi Ayyub radhiyallahu anhu juga ditunjukkan oleh hadis Abi Ayyub sendiri, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nazala alaihi fa nazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sufli. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam turun di rumah beliau, yaitu di kediaman Abi Ayyub. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun memilih tempat di lantai bawah. Wa Abu Ayyub radhiyallahu anhu fil ulwi. Dan Abu Ayyub berada di lantai atas. Ini menunjukkan bahwasanya pada zaman itu pun sudah ada Sudah ada bangunan bertingkat. Cuman tentunya beda dari sisi bahan yang dipakai, kawan. Kalau melihat bangunan-bangunan zaman dulu di Yaman saja, kawan, dari tanah saja bisa tingkat 3 lebih. Cuman temboknya segini dari tanah. Tanah saja, tidak dibakar, tidak ada semen, jadi tanah, pakai tanah. Jadi kita bikin rumah kayak bikin rumah-rumah anak. Cuman tanahnya tebal ke atas. Ini malah kalau pas perang malah paling aman. Kenapa? Karena peluru tidak akan tembus. Dan kalau ke tanah kan macet, ya kan, beda dengan tembok jebol. Kalau tembok, kalau tanah dia tidak tembus. Jadi langsung masuk, berhenti. Karena peluru itu berputar. Cuman kalau perumahan zaman dulu yang orang-orang Yaman peninggalan zaman dulu tinggi, ya kawan. Dan tempat buang air besarnya di atas. Ya, jadi ada menjorok sini, bawah ada ini. Jadi kadang kalau kita bayangkan ini kalau dulu dipakai, orang mau buang air besar terbang ke bawah. Tinggi-tinggi. Masya Allah. Gambarannya seperti itu. Abu Ayyub radhiyallahu anhu di lantai atas. Qala fantabaha Abu Ayyub lailatan. Kemudian Abu Ayyub pada suatu malam terbangun. Faqala namshi fawqa ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita lewat di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatanahau fabatu fi janib. Maka mereka pun kemudian menjauh, dalam artian bergeser, kemudian tidur di pinggir-pinggir tembok. Kenapa? Karena kaget, baru teringat bahwasanya beliau bersama keluarganya tidur di atas. Dan ini akhwanillah, menunjukkan bagaimana para sahabat betul-betul menghormati dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam artian meminta agar Nabi yang di atas, sebab Abu Ayyub bersama keluarga merasa sungkan, juga tidak enak untuk berada di atas sedangkan Nabi di bawah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sulfu arfaq. As-suflu arfaq. Nabi mengatakan yang di lantai bawah itu arfaq, yaitu lebih nyaman bagi beliau. Kenapa? Karena tidak butuh naik-naik. Lebih nyaman. Faqala la a'lu saqifatan anta tahtaha. Sungguh aku tidak akan naik ke atap yang engkau berada di bawahnya. Fatahawwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ulu. Maka Nabi pun berpindah ke lantai atas. Wa Abu Ayyub fis sufli, dan Abu Ayyub berada di lantai bawah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Pada hadis ini akhwanillah, selain menunjukkan bahwasanya Abu Ayyub lah sahabat yang
pertama kali menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rumah beliau merupakan persinggahan pertama kali bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ini bentuk kemuliaan bagi beliau, di mana Nabi memilih rumah beliau untuk beliau singgah. Juga di sisi yang lain padanya contoh bagaimana para sahabat akhwanifillah mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai-sampai enggan untuk berada di suatu tempat yang dia di atas sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bawahnya. Ini pada perkara yang zahir, apalagi pada perkara-perkara yang sifatnya jelas berhubungan dengan agama. Maka tentu para sahabat betul-betul memuliakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang juga dituntut dari kita semua. Naam, untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkannya dan beramal dengan sunnah-sunnahnya. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillahi rabbil alamin.